Oke sahabat Tekno semuanya, pada kesempatan kali ini saya ingin share yaitu bagaimana cara login router IndiHome untuk seri GTA apa saja bebas. Tetapi di sini saya contohkan untuk GTA F670L yang sudah terkena update ya. Jika teman-teman sudah terkena update untuk login adminnya, maka teman-teman bisa ikuti cara ini. Dan metode ini bersifat universal, bisa teman-teman gunakan untuk seri yang lainnya dan tidak harus selalu F670L ya. Oke, tool yang akan kita gunakan sama seperti video yang pernah saya sebelumnya yaitu seputar hash descriptor ya. Ini untuk link unduh dari aplikasi ini teman-teman bisa cek di video sebelumnya karena saya tidak akan terlalu banyak menyimpan URL link di YouTube ya, untuk jaga-jaga saja. Oke, apa yang diupdate? Kebetulan ini versi 2 ya. Barusan sudah saya update. Yang diupdate tentu saja aplikasi utamanya. Saya tidak update di versi rilis karena untuk mempermudah saja. Ini saya tidak perlu baca. Nah, yang diupdate di versi 2 yaitu update besar-besaran untuk script key algoritma pada Juniper Network ya. Apa hubungannya IndiHome dengan Juniper Network? Mungkin lain waktu akan saya bahas ya. Untuk tutorial dasar penggunaannya seperti ini ya, teman-teman. Oke, saya tidak perlu baca, kita langsung praktek saja. Di sini saya akan mengunduh dulu. Oke, kita unduh dulu. Setelah diunduh jangan lupa ekstrak ya. Nah, kebetulan untuk wordlist yang saya upload ini terbatas ya, karena untuk GitHub ini hanya dibatasi sampai 25 MB ya. Jadi tidak bisa mengupload wordlist cukup besar. Jadi jika teman-teman melihat video saya sebelumnya, saya tidak perlu menjelaskan lagi di video WordCan. Nah, ini hubungannya dengan yang akan kita bahas di video ini. Jadi nah ini ya, tingkat keberhasilan cara ini tergantung wordlist seberapa besar database hash yang digunakan untuk melakukan ini ya, begitu kira-kira. Oke, kita langsung praktek saja. Oke, setelah di-download teman-teman. Nah, ini defaultnya memang seperti ini ya saya. Nah, ini defaultnya seperti ini. Oke, kita langsung buka saja untuk aplikasinya. Tunggu, lupa belum dihubungkan ke routernya. Tunggu sebentar. Oke, ini belum masuk. Ganti kabel dulu, nggak kebaca. Oke, sudah terbaca dan otomatis ada log seperti ini ya. Dan ini terbaca otomatis bahwa IP yang untuk IP routernya menggunakan 192. Kalau kita copy di sini benar berarti ya, begitulah. Untuk tipenya terbaca F670L, kemudian untuk device-nya terbaca GTA ya. Kemudian untuk TR069-nya terbaca dari Juniper Network ya. Oke, kita langsung praktek saja. Nah, cara menggunakannya teman-teman tidak perlu ini, tidak seperti di videonya. Ini nggak perlu harus buka ya. Kita bisa tutup saja, nggak perlu dibuka halamannya. Kita fokus ke aplikasi di sini saja. Di sini yang penting cara pengisiannya. Oke, untuk cara pengisiannya cukup mudah. Sebenarnya di sini sudah ada sampelnya sih. Oke, untuk mempermudah hanya ini yang perlu teman-teman isi adalah device SN ataupun serial nomor perangkat, kemudian device MAC ini MAC perangkat, kemudian TR00069 ini bersifat opsional ya. Tetapi saya belum sempat umpetin yang TR069 karena tanggung nggak apa-apa lah. Mungkin ada teman-teman yang tahu, tidak jadi masalah, bisa dipraktekkan. Kemudian ada WPAK. Jadi ada 3 yang wajib teman-teman ketahui. Yang pertama serial nomor perangkat, yang kedua MAC address perangkat, yang ketiga WPAK. Nah, ini WPAK ini WiFi password ya, WiFi password. Nah, WiFi password ini bukan password WiFi yang teman-teman biasa gunakan ya. Jadi ini saya akan membuka sebuah gambar yang ini yang dari GitHub, sedangkan ini yang punya saya ya. Oke, biar ini tidak salah ini ya. Oke, di sini saya ada gambar sambil buka aplikasinya, putih harusnya. Ya udah gini aja, yang penting kelihatan ya. Nah, teman-teman, device SN serial number ini teman-teman cari yang ada tulisan di belakang router ya. Tinggal balik saja routernya. Kalau tidak tahu belakang router sebelah mana, masa iya sih nggak tahu belakang router. Ini teman-teman ada tulisan JPON SN, masukkan ke SN di sini ya. Nah, masukkan ke sini. Kemudian ada
Mac seperti ini ya. Ini saya buat sampelnya, masukkan ke sini, tetapi formatnya harus diubah ke titik 2 seperti ini ya, jangan menggunakan strip. Nah, formatnya seperti ini. Kemudian TR opsional, ini biarkan default teman-teman, kalau mau pakai silahkan universalnya. Kemudian WPA key ini didapat dari sini. Nah teman-teman ya, jadi bukan password WiFi yang teman-teman gunakan saat ini, tetapi password WiFi ini ya. Nah, yang di belakang router lah ini ya, masukkan ke sini. MAC address masukkan ke bagian MAC, JPON SN masukkan ke bagian SN. Oke, cukup mudah ya untuk inputnya, tidak seperti di versi pertama yang cukup banyak ya, dan yang versi pertama sudah tidak lagi ya. Oke, kita langsung praktek saja. Yang penting teman-teman sudah memahami cara mengisinya. Oke, di sini yang punya saya yang biarkanlah terbuka seperti ini. Oke, kita tutup lagi, kita ulangi lagi ya. Kita buka. Oke, sudah terdeteksi dan sudah bisa digunakan ya. Oke, kalau teman-teman sudah isi, selanjutnya teman-teman hanya tinggal cukup pilih generate. Ini sudah keluar hasilnya ya. Dan untuk ini ya, untuk hashingnya ada masuk di sini nih. Nah, sebenarnya ada disimpan sih. Kalau teman-teman mau melakukan hashing ataupun pencocokan deskripsi secara manual, silakan. Tapi di sini kita akan lakukan menggunakan satu aplikasi saja. Oke, setelah keluar hasilnya seperti ini, selanjutnya kita langsung ini saja ya, kita deskripsi saja. Kita akan coba, kalau nggak salah ini berapa, 2,5 juta. Ini 24 MB, ini berarti sekitar 2,5 juta lah. Kita coba deskripsi apakah dapat hasil berapa ya. Ini 40 juta total pencocokannya, jadi 10 juta ini 10 juta ya. Oke, jika hasilnya seperti ini maka sudah dipastikan kita belum dapat ya. Jadi kunci keberhasilan ini tergantung seberapa besar banyak, nah ini ya, seberapa besar word list di sini ya untuk pencocokannya. Jadi aplikasi ini seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk password login ini dia aplikasi ini akan melakukan enskripsi ulang ya. Jadi ini di enskripsi lagi lalu dilakukan pencocokan ya, karena seperti yang kita tahu algoritma seperti hashing itu nggak bisa dideskripsi langsung ya, nggak ada. Makanya ada tool seperti Hydra seperti itu. Kenapa? Karena memang hashing itu nggak bisa langsung dideskripsi karena itu sifatnya one way ya. Kalau yang bisa dideskripsi itu bukan hashing ya, itu namanya cipher seperti AES ataupun seperti RCA, yaitu baru bisa dibalikin. Kalau metode seperti ini kita mau gak mau harus melakukan teknik seperti ini sih sebenarnya, begitu ya, standarnya begitu. Oke, karena di sini saya tidak mendapatkan hasil, maka di sini saya akan mengganti wordlist ini dengan jumlah yang lebih besar ya, yaitu menggunakan wordlist yang hampir 40 juta lah. Nah ini ya, tadinya saya mau upload ini tetapi tidak bisa. Oke, saya akan pindahin dulu ke sini. Saya tutup dulu aplikasinya. Ke yang ini berarti sudah tutup. Kita fokus di sini saja. Sebenarnya wordlist asli yang saya gunakan itu 1 GB ya, tetapi ada password login yang sudah saya dapatkan lalu saya inputkan di wordlist ini ya. Jadi aslinya saya menggunakan 1 GB ya untuk wordlistnya aslinya begitu. Jadi untuk membuat wordlist ini teman-teman cek di video sebelumnya saja ya. Makanya kenapa saya tidak langsung bahas di sini masalah wordlist, karena kalau saya bahas di satu video tidak akan selesai 10 menit begitu ya. Oke, untuk mempersingkat video kita langsung buka lagi saja. Oke, kita tutup. Nah, setelah terbuka kita lakukan hashing. Setelah hashing kita lakukan pencarian password. Tunggu ya, ini prosesnya cepat sih. Nah, ini CPU-nya teman-teman bisa lihat. Nggak apa-apa karena ini aplikasi multithread ya. CPU-nya langsung naik. Apalagi jika teman-teman menggunakan prosesor yang core-nya banyak, misalnya 8 core, 16 core, wah udah pasti. Nah ini ya teman-teman bisa lihat kombinasinya hampir 40 juta ya, tapi ini cepet sih 40 juta, 100 juta juga cepet. Oke, ini sudah dapat ya. Ada yang font, teman-teman bisa lihat. Kita tunggu sampai selesai saja. Ya, 40 juta ya. Nolnya 8 ya, 40 juta pencocokan. Kalau coba satu-satu bisa kehing. Oke, sudah komplit. Kita langsung praktek saja. Selanjutnya teman-teman, oh ya, aduh, lupa. Baiklah, nanti saya update di versi 3 saja. Lupa saya nggak menambahkan ini ya, Pak. Ini pas
IP routernya terbaca, harusnya kita bisa klik sih harusnya, tapi lah nantilah. Oke, ini saya sudah dapat passwordnya ya. Ini password untuk taruhlah password loginnya seperti ini ya. Nah ini kalau tidak ada yang pun berarti ya teman-teman buatlah database hash sebesar-besarnya begitu agar pencocokan hashingnya lebih maksimal, intinya kira-kira seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan langsung login saja ke routernya. Oke, masih di sini saja. Oke, sudah terbuka routernya. Gimana sih? Ini kita langsung login saja, admin ya, lalu kita login. Oke, sudah berhasil ya. Sekarang ini teman-teman bisa lihat putar saya biar nggak disangka editan. Nah, itu sudah admin ya. Oke, ini sudah berhasil dan kebetulan ini yang saya menggunakan lens 1 ya, yang komputer yang sedang saya pakai ini ya untuk tutorial. Oke teman-teman, hanya itu dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.